warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, kami dari Kelompok 5 akan melakukan kegiatan field study yang berjudul Dekonstruksi Budaya Korupsi dalam Perspektif Etika Pancasila. Untuk pemenuhan mata kuliah pendidikan Pancasila yang diampu oleh Dr. Andes Lucius Jordan MSI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Durasan dengan NIM 028. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andoni Firaus dengan NIM 027. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yani Safariza dengan NIM 029. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ebur Rahman, NIM 03. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Wilantara dengan NIM 066. Sekian dari kami Kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam. Hari ini kami bersama dengan Mas siapa? Mas Ari. Mas Arif ya, Muhammad Arif Baktiar dari Partai PDIP Ranting Medokan Rungkut Surabaya. Baik, Mas Arif, saya Muhammad Durasan dari Untak Surabaya. Kami akan menanyakan, mewawancari Anda terkait dengan topik penelitian kami, topik kegiatan lapangan kami yang berjudul Dekonstruksi Budaya Korupsi dalam Etika Pancasila. Kurang lebih ini membahas terkait korupsi dan apakah praktik korupsi itu implementasinya sesuai atau tidaknya dengan budaya Pancasila. Oke, baik. Pertanyaan pertama, Mas Adi, bagaimana Anda melihat fenomena di mana sebuah kebijakan secara formal mencantumkan nilai-nilai Pancasila, namun dalam implementasi praktisnya di lapangan masih seringkali memberikan celah bagi tindak koruptif atau transaksional? Oke, terima kasih Mas Hasan sebelumnya ya dari Universitas 11 Surabaya. Baik. Oke, terkait pertanyaannya sampean ini, mungkin sedikit bisa saya jawab itu secara jujur. Kami itu melihat adanya decoupling atau pemutusan hubungan antara teks kebijakan dan juga realitas penegakan hukum. Jadi Pancasila itu seringkali dibuat hanya untuk legitimasi moral. Jadi kosmetik politik kayak gitu. Jadi di mana kebijakan itu dibuat agar terlihat populis saja, kayak gitu. Namun adanya turunan kebijakan di bawahnya itu sengaja dibuat multi tafsir demi sebuah kompromi politik itu sendiri. Enggak gitu maksud saya. Jadi menurut KPK dan juga ada penelitian dari Transparansi Internasional itu, di mana celah koruptif ini itu subur khususnya di Indonesia ya, karena regulasi kita itu minim elektabilitas politik kayak gitu. Jadi pada tahap perencanaan atau state capture itu sehingga nilai ideologis itu kalah oleh oleh nafsu syahwat dari transaksional kebijakan publik ini. Oleh para pemegang jabatan. Nah, ya itu saya nggak berani bilang. Baik, Mas Arif. Iya. Itu untuk pertanyaan pertama ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya yang lain. Oke. Gimana? Terus. Selamat malam Mas Arif. Malam. Saya Muhammad Yani Safariza dari mahasiswa Untak Surabaya, ingin menanyakan berjudul dalam dinamika partai politik, bagaimana Anda membedakan antara batasan loyalitas partai atau hubungan kekerabatan dengan praktik korupsi terselubung seperti nepotisme atau gratifikasi yang seringkali dianggap lumrah oleh lingkungan sekitar. Oke, dengan Mas Reza ya dari Untak. Jadi terkait pertanyaannya itu gimana batasan itu seringkali kabur akibat dari kuatnya budaya patron klien.
Jadi dimana terjadinya politik kekerabatan di Indonesia itu mempengaruhi ya. Sebagaimana yang dibahas oleh sosiolog yang bernama itu Syekh Hussein Alatas, dimana tentang korupsi sistemik. Jadi loyalitas partai sering disalahartikan sebagai kepatuhan buta kepada figur pemimpin atau pejabat kayak gitu. Jadi ketika gratifikasi itu dibungkus sebagai adat ketimuran atau tanda terima kasih lah kayak gitu. Jadi dimana terjadilah sebuah moral secara kolektif, dimana kita sering mengenal tentang loyalitas itu pada konstruksi dan ideologi partai, mana bukan pada personal atau dan belakang. Ya mungkin bisa menjawab. Mungkin terima kasih Mas Arif. Iya, sama-sama. Mas, oke, saya Gibran Mas. Untuk tanya ketiga itu, sila pertama Pancasila kan itu menekankan akuntabilitas transendental, yang mana tanggung jawab pada Tuhan. Tapi sejauh mana sih nilai moral ini tuh benar-benar dijadikan kompas utama oleh anggota partai dalam menahan godaan penyalahgunaan anggaran, bukan sekedar cuma takut pada sanksi hukum atau mungkin kayak gini soal saja. Jadi dimana harus diakui internalisasi nilai transendental itu masih di tahap formalitas agama, ya kan? Dalam bahasa kan agama atau ritualistik lah. Jadi dimana itu belum menyentuh substansi spiritual atau integritas, gitu Mas. Jadi sanksi hukum itu hanya dinilai bisa dihindari lewat celah hukum atau suap, ya gitu. Jadi sementara sanksi Tuhan itu dianggap sebagai urusan nanti, ben kayak gitu, urusan ben kayak gitu. Jadi dianggap sepele. Jadi dimana kalau saya itu mengutip konsep etika dan juga etika dari Franz Marquis Suseno, ya. Jadi ketika hati nurani itu dikesampingkan demi kalkulasi material, jadi maka kompas moral atau kompas moral itu akan mati. Jadi partai itu perlu beralih dari sekedar paksaan hukum ke penguatan spiritualitas kerja. Jadi dianggap sebagai ibadah kayak gitu Mas. Ya mungkin bisa menjawab lah Mas. Untuk pertanyaan yang 4 dan 5 dijelaskan oleh rekan saya. Selamat malam Mas Arif. Halo. Perkenalkan, nama saya Andoni. Bentak. Saya ingin menanyakan pertanyaan nomor 4, yaitu sila keempat, mengamatkan musyawarah dan keterbukaan. Menurut pengalaman Anda, apa saja sih hambatan terbesar di internal partai atau parlemen yang membuat proses pengambilan keputusan seringkali berjalan tertutup, sehingga memperbesar peluang korupsi di bawah meja? Oke. Makasih Mas atas pertanyaannya ya. Jadi hambatan yang terbesar itu adalah oligarki internal sendiri dan juga sentralisasi antara kekuasaan itu di tangan segelintir pejabat elit. Ini selaras dengan istilah hukum besi oligarki dari Robert Migan, kayak gitu. Jadi keputusan strategis mulai dari pencalonan hingga arah koalisi itu sering diputuskan dalam ruang gelap, jadi tertutup. Jadi tanpa melibatkan kader-kader yang di bawah. Ya, seperti saya kayak gini kan di bawah ranting kan ya, kayak gitu. Jadi yang tahu yang di atas kayak gitu. Jadi ketertutupan ini tuh terjadi karena daya sistem yang pemilu yang mahal kayak gitu. Jadi sehingga partai itu dipaksa untuk mencari dana lewat kong-kali-kong anggaran dengan pemerintah kayak gitu. Atau dengan pengusaha pemerintah. Mas.
gitu ya. Ya, Makasih, Mas. Mas. Ya. Selamat malam Mas. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Rahman dari Untak. Saya ingin melanjutkan nomor 5 pertanyaan. Pertanyaan kelima. Ya. Jika menegakkan hukum yang sifatnya menindak terbukti benar kapok meruntuhkan korupsi yang sistematik, langkah dekonstruksi radikal seperti apa yang menurut Anda harus diambil oleh partai politik untuk merombak total cara berpikir kadernya agar punya manalitas yang adil dan berintegritas? Pertanyaan bagus ini dari Masnya. Jadi kita itu butuh dekonstruksi struktural. Nah, kalau dari partai ya. Jadi bukan sekedar himbauan aja, himbauan moral. Jadi langkah radikal yang pertama itu kita butuh reformasi pendanaan. Yang jelas dari partai politik yang dibiayai oleh negara. Jadi saya juga harus secara transparan, Mas. Jadi untuk memutus rantai ketergantungan pada cukup, jadi kita tuh nggak tergantung pada suap. Jadi dari pemerintah tuh harus membiayai kita, gitu. Dan ini juga sejalan dengan rekomendasi dari LIPI kalau sekarang beri. Misalnya. Terus yang kedua, kita tuh juga harus menerapkan yang kedua itu sistem meritokrasi ketat dalam kaderisasi. Jadi bukan hanya berdasarkan kedekatan modal. Jadi kita kan nggak boleh hanya melalui modal ya, kita punya keponakan kita cek ke partai gitu, nggak boleh, harus jalur resmi kayak gitulah. Jadi hanya dengan membersihkan bulu politik ini kita bisa mencetak kader yang bermental keadilan sosial seperti sila yang kelima kayak gitu lah kalau dari saya. Terima kasih banyak Mas dari pertanyaan. Sama-sama. Sekian, terima kasih. Walaupun ada kesalahkatan dari kelompok kami juga. Mohon maaf, terima kasih Mas. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari kami. Ya, sama-sama. Mungkin dari saya juga kalau jawaban dari saya kurang lega ya juga mohon maaf ya. Kayak gitu. Ya. Terima kasih, selamat malam teman-teman semua. Sukses selalu ya. Amin. Ya. Selamat malam teman-teman sekalian, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan laporan tim study yang berjudul Dekonstruksi Budaya Korupsi dalam Perspektif Etika Pancasila sebagai pemenuhan mata kuliah umum pendidikan Pancasila kelas C, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Presentasi. Laporan ini disusun oleh Muhammad Hasan dengan NIM 028, Habibur Rahman dengan NIM 03, Antoni Firdaus dengan NIM 027, Rian Riza dengan NIM 029, dan Ibrahim Yuliantara dengan NIM 066. Dengan pengampu kami, Dr. Andes Aloysius Daudar, MSI. Sebagai bagian pertama, kami akan membahas korupsi sebagai budaya sistematik. Pertama ada paradoks etika dan realitas sosial. Pancasila sebagai philosophical ground slide bukan sekedar simbol formalitas, melainkan kompas moral bangsa. Namun, nilai-nilai ini terus dibenturkan dengan realitas korupsi yang kian sistemik. Korupsi di Indonesia bukan lagi sekedar pelanggaran hukum biasa, melainkan telah merambah menjadi sebuah budaya yang seolah terinstitusionalisasi melalui tindakan pembenaran sosial. Untuk kasus nyatanya, korupsi dana bencana alam dan bansos. Ketika alokasi darurat kemanusiaan yang dilindungi oleh UU nomor 24 tahun 2007 dipakai kepentingan pragmatis, disitulah letak matinya kepekaan moral. Hal ini membuktikan korupsi telah mencapai tahap darurat kemanusiaan yang mutlak melanggar sendi-sendi Pancasila. Untuk yang selanjutnya itu fokus kajian dan rumusan masalah kami. Rumusan masalah itu bagaimana sih urgensi dan mekanisme korupsi terhadap budaya korupsi di Indonesia ditinjau dari perspektif etika Pancasila guna memulihkan integritas nasional di tengah kegagalan internalisasi nilai moral bernegara. Untuk tujuan penulisannya itu menganalisa
tema analisis, urgensi, dan konstruksi moral, membangun akar pergeseran nilai sosial budaya, serta merumuskan konsep solutif agar setiap sila dalam Pancasila diaktualisasi sebagai instrumen anti korupsi yang konkret. Selanjutnya ada tiga pilar landasan teoritis budaya korupsi. Robert Hitchcock, pemula CDA, monopoli prescription, accountability. Said Hussein atas instruksi fungsi sosial tersembunyi di balik mayoritas primordial patron sila. Selanjutnya etika Pancasila. Noto Nagoro, Pancasila sebagai kesatuan hierarki piramida sila ketuhanan adalah basis moral transendental tertinggi yang memandu seluruh perilaku hidup bernegara. Selanjutnya teori rekonstruksi Jeffries Deringer membongkar kontradiksi internasional sistem digunakan untuk membeda produk di mana nilai luhur Pancasila dijadikan topeng, sementara praktik harian tetap teori. Oke, selanjutnya kerangka yuridis dan etika bebas. Tindakan hukumnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Dalam substansi pokoknya, definisi tindakan melawan hukum, memperkaya diri dan penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks konstruksi etisnya, mengubah paradigma jabatan dari hak istimewa kekayaan menjadi pengabdian etis. Selanjutnya, TAP MPR Nomor 6 MPR di tahun 2001. Dalam substansi pokoknya, sistem etika kehidupan berbangsa menuntut kejujuran, rasa bersalah dan budaya. Dalam proses rekonstruksi etisnya, membangkitkan kembali dan pengaruh sosial religius dan pasti akibat normalisasi uang. Nomor 3, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 dalam substansi pokoknya penyelenggaraan negara bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. Dalam konteks itu, etisme mendekonstruksi nepotisme yang kerap dibungkus dari loyalitas keluarga atau kekerabatan. Lalu selanjutnya ada skema dan alur berpikir penelitian. Untuk yang pertama, fondasi moral. Menjadikan etika Pancasila sila 1 sampai dengan 5 sebagai standar nilai kebaikan bernegara. Lalu yang kedua, identifikasi gap, yaitu memetakan celah regulasi, state capture, dan fenomena pembudayaan korupsi. Untuk yang ketiga, dekonstruksi, membongkar alasan budaya di balik normalisasi suap dengan pisau analisis Derrida. Lalu yang keempat, rekonstruksi, merumuskan strategi berbasis integritas ideologi untuk penataan sistem masa depan. Proposisinya, pemberantasan korupsi tidak cukup melalui jalur represif formal, melainkan wajib melalui dekonstruksi radikal mentalitas dengan memulihkan Pancasila sebagai roh utama kebijakan publik. Teknologi dan sumber data. Pendekatan kami menggunakan deskriptif analitik, studi kualitatif, interpretatif untuk membongkar sistem sosial budaya koruptif yang tidak bisa diukur dengan statistik. Selanjutnya ada studi kepustakaan, lebih research, pengumpulan data sekunder yang otoritatif dari literatur filsafat, sosiologis korupsi, serta jurnal-jurnal ilmiah akreditasi. Lalu ada model reduksi data, Mills per mail, siklus analisis interaktif yang meliputi reduksi data regulasi, display data visual, hingga menarik kesimpulan logis.
Lalu ada validasi melalui triangulasi penjaminan keabsahan data ilmiah dalam laporan kelompok kami dicapai melalui triangulasi sumber, menghilangkan dokumen hukum, teks teori ahli, dan realitas berita empiris. Lalu ada peer debriefing, diskusi kritis intensif di internal kelompok 5 untuk meminimalisasi objektivitas tampil. Terakhir ada 74 referensi, validitas, originalitas, bebas plagiarisme. Yang selanjutnya yaitu ada paradoks kebijakan, syntaxure, dan kosmetik politik. Menggunakan pisau font putih terlihat pembelahan nyata. Pancasila diabokan di bagian consider regulasi. Namun, pasal-pasal teknis di bawahnya kerap multitafsir dan menyisakan celah transaksional. Korupsi tumbuh bukan karena kegagalan hukum semata, melainkan akibat regulasi yang disandra oleh kepentingan elit pemilik modal saat tahap perencanaan anggaran. Jadi selanjutnya aktualisasi etika pidana 1-3. Sila pertama, sila kedua aktualitas ekonomi pendangkalan iman yang hanya ritual formalitas mengembalikan eksistensi ketuhanan sebagai tanggung jawab transendental mutlak di setiap ruang birokrasi negara. Sila kedua, kemanusiaan. Korupsi adalah kesejahteraan kemanusiaan yang mengharap hak dasar rakyat. Penjabat wajib menggeser pengatur. Jabatan adalah tanggung jawab, latihan bukan ladang memperkaya diri. Sila ketiga, persatuan sejati. Membongkar pembenaran adat ketimuran atas gratifikasi dan loyalitas buta kelompok patron silent, membalikan persoliditas dan seratan nasional di atas ego partai. Selanjutnya, deviasi menjelaskan sila 4 dan 5. Sila keempat, artinya pengawasan demokratis. Sistem politik berbiaya mahal, melahirkan oligarki internal partai, popularitas statistik tindakan perwakilan, background skills, mengabaikan daulat rakyat serta musyawarah sendiri. Selanjutnya sila kelima, pertimbangan sosial ekonomi. Korupsi menumbuhkan tabungan kerja yang menyangkut rakyat distribusi kesejahteraan negara. Uang rakyat dibarukan ke sampul di memperlebar kurang fenomena. Oke, untuk yang pertama kesimpulan rekomendasi solutif. Oke, untuk yang pertama tuh kesimpulan utamanya, korupsi di Indonesia telah bertransformasi menjadi entitas budaya terstruktur yang berlindung di balik topeng kosmetik regulasi formal. Lalu yang kedua, sanksi represif hukum semata itu terbukti gagal memutus rantai korupsi karena tidak menyentuh akar kebiasaan berpikir sosial dan hilangnya budaya malu nasional. Lalu rekomendasi tipikal radikal untuk mengatasi ini itu yang pertama, kita reformasi fiskal parpol sila 4 dan 5. Pembiayaan mandiri parpol oleh negara via APBN untuk memotong intervensi boir modal secara permanen. Lalu yang kedua, sistem meritokrasi murni sila 2 dan 3. Menghapus nepotisme kedekatan personal, menggantinya dengan kaderisasi berbasis rekam jejak integritas. Lalu yang ketiga, edukasi karakter transendental sila 1. Menggeser orientasi moral keagamaan dari sekedar hafalan dogmatik ke integritas aplikatif. Sekian dari kelompok 5, terima kasih atas perhatian Anda. Mari bangun Indonesia yang berintegritas dan bebas korupsi. Sekian dari kelompok 5, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.